bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari tuntunan beragama kita. Semoga berkumpulnya kita di sini dapat menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Saya Lina Paulina selaku moderator. Kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Mohon izin kepada ibu-ibu semuanya untuk menyampaikan ilmu yang kami dapatkan di kampus. Untuk penugasan pengabdian kepada masyarakat mata kuliah hadis tarbawiyah. Mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu di sini saya akan mendapatkan materi yang berjudul moderasi Islam dalam perspektif hadis. Kata moderasi mengadopsi dari bahasa Latin yaitu moderatio yang mempunyai arti kesedaran, jadi tidak lebih dan juga tidak kurang. Kata itu juga bisa bermakna sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebih-lebihan dan juga kekurangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata moderasi diartikan menjadi dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman. Jadi moderasi itu adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim atau tidak radikal. Jadi moderasi dan modernisasi itu beda ya Bu. Jadi kalau modernisasi itu perubahan masyarakat, misalnya HP contohnya. Nah, HP itu dulu kan jarang ada yang pakai ya Bu. Misalnya dulu tuh biasanya makanya telepon genggam ya, telepon rumah atau telepon umum. Kalau sekarang hampir semua itu udah punya HP gitu ya Bu. Itu namanya modernisasi. Tapi kalau moderasi itu seperti sikap atau pandangan yang tidak berlebih-lebihan atau tidak radikal seperti itu Bu. Selanjutnya. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling toleransi atau menghormati di antara kelompok agama yang berbeda. Pemahaman moderasi beragama harus mengacu pada sikap beragama yang seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam pengamalan syariat agamanya sendiri, dan memberikan bentuk penghormatan atau toleransi terhadap praktik agama lain. Keseimbangan inilah yang akan memberikan dampak baik terhadap umat berupa terhindar dari sikap ekstrim dan fanatik berlebihan dalam agama. Hadirnya moderasi ini adalah sebagai bentuk solusi terhadap dua kutub paham menyimpang agama, yaitu ekstrem kanan yang diisi oleh aliran konservatif, kiri yang diisi oleh kaum liberal. Dan kata lain, moderasi adalah terciptanya toleransi serta kerukunan umat di dunia. Dengan moderasi, maka akan tercipta keseimbangan peradaban. Buah dari keseimbangan akan menghasilkan perdamaian. Terlebih lagi, konteks dalam
dengan berbagai kemajuan beragama. Maka moderasi bukan hanya sebagai pilihan, melainkan sebuah keniscayaan atau keharusan. Selanjutnya, pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dapat diklasifikasi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, moderat dalam konteks akidah. Ajaran Islam sudah sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang percaya pada khurafat dan mereka yang mengingkari segala yang berwujud metafisik. Selain mengajak untuk beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Kemudian yang kedua, moderat dalam konteks ibadah. Islam juga mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas. Misalnya sholat 5 waktu dalam sehari, puasa Ramadan dalam 1 bulan dalam setahun, kemudian haji dalam satu seumur hidup, 1 kali seumur hidup. Hal itu merupakan bentuk keseimbangan atau posisi tengah antara tugas manusia sebagai khalifah di bumi dan hamba Allah yang harus beribadah kepadanya. Kemudian moderat dalam konteks akhlak. Ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Demikian untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang ada di bumi, dan juga mendorong manusia untuk menggapai petunjuk ilahi. Ada unsur Allah menyematkan 2 unsur lagi sebagai lambang kesempurnaan manusia, yaitu akal dan nafsu. Keseimbangan komponen yang melekat pada diri manusia tersebut pada waktu yang bersamaan menumbuhkan watak keseimbangan pada perilaku dan budi pekerti manusia dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, di mana akal mampu menaklukkan nafsu untuk bermuara dan mengajak pada kebajikan. Kemudian moderat dalam konteks tasrif, yaitu keseimbangan dalam menentukan hukum-hukum dalam Islam, manfaat mudarat, suci najis, bersih dan kotor. Yang berlaku lain, tolak ukur yang digunakan Islam dalam penentuan halal dan haram adalah maslahah umat, atau dalam bahasa kaidah fikihnya adalah upaya mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kemudian prinsip dasar moderasi. Yang pertama, moderasi dalam pemikiran keagamaan. Moderasi dalam pemikiran keagamaan yaitu memadukan antara teks dan konteks secara dinamis agar mendapatkan pemahaman yang kompleks, menghasilkan Muslim moderat yang tidak semata tekstual tapi juga tekstual. Kemudian yang kedua ada moderasi dalam gerakan. Moderasi dalam gerakan yaitu aktivitas penyebaran dakwah agama yang bertujuan mengajak pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Harus digarisbawahi bahwa dalam gerakan untuk mengajak tersebut tidak boleh menggunakan jalan kekerasan dan memaksa. Sebaliknya harus menggunakan jalan yang baik, ramah, santun, tanpa adanya niatan menyakiti dan menghakimi orang lain. Harus mampu menampakkan wajah yang
ramah bukan marah, dan selalu mengedepankan cinta kasih bukan yang membawa semangat kebencian. Kemudian yang ketiga yaitu moderasi perbuatan. Moderasi perbuatan dalam keagamaan adalah penguatan akan hubungan agama dan kebudayaan atau tradisi masyarakat setempat. Agama hadir tidak dengan karakter kolot atau saklek terhadap budaya. Justru keduanya bersikap saling terbuka dan berdialog untuk berdialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Sebagai salah satu ciri muslim yang moderat yaitu sikap yang tidak anti terhadap budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, secara tidak langsung pendekatan budaya juga menjadi pintu masuk moderasi beragama. Kemudian, makna moderasi dalam perspektif Islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tetapi di agama lain juga ada. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat, hingga hubungan antar manusia yang lebih luas. Pada agama-agama dan peradaban lain juga memiliki tradisi yang mengajarkan kemoderatan. Setiap agama pasti menjunjung tinggi nilai moderasi, meskipun di satu sisi setiap pemeluknya harus fanatik pada agama sendiri-sendiri. Lebih lanjut, fanatikan tersebut agama itu boleh, tetapi tidak ada yang jangan sampai memaksakan kefanatikan itu kepada orang lain, karena hakikat moderasi beragama itu tercermin dalam tindakan serta perilaku umat yang proporsional dalam menerapkan ajaran agamanya kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa Ar-Rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulmu yaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepada, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Maksud dalam ayat tersebut yang dilabeli umat moderat, parameternya yaitu hubungan antar umat. Umat Islam bisa disebut sebagai umat moderat jika mampu bermasyarakat dengan umat lain. Karenanya, jika kata wasato dipahami dalam konteks
lintas agama, konsekuensinya adalah sebuah tuntutan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang disaksikan agar menjadi teladan bagi umat lain. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seorang terhadap generasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang mampu bersikap moderat dan berimbang, semakin besar pula peluang untuk berbuat adilnya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak mampu bersikap moderat dan berimbang, maka besar kemungkinan dia akan berbuat yang tidak adil. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, sebaik-baiknya urusan adalah jalan tengah. Kemudian hadis tentang moderasi. Hadis yang pertama yaitu hadis Bukhari. Yang berbunyi, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdullah bin Ziyad, haddatsana A'mas an Abi Shalih an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u nuhun wa ummatuhu fayaqulu Allah ta'ala hal ballaghta fayaqulu na'am ay rabbi fayaqulu li ummatihi hal ballaghta fayaqulu la ma ja'ana min nabiyyin fayaqulu li nuhin man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fanashhadu annahu qad balagha wa huwa qawluhu jalla dzikruh. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wal wasatul adl. Yang artinya, telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Al-A'masi dari Abu Shalih. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat, Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya datang, lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihi salam menjawab, sudah, wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikannya kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihi salam, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh alaihi salam berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berlaku adil. Kemudian hadis hadis At-Tirmizi yang berbunyi, haddatsana Ahmad bin Mani'un, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana A'mas an Abi Shalih an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala Ahmad qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu
kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, beliau bersabda adil. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis Ibnu Majah yang berbunyi haddatsana Waqi'un haddatsana al-A'mash an Abi Shalihin an Abi Sa'idin Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasatul adlu ja'alnakum ummatan wasata. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Waqi berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mashi dari Abu Shalih dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pertengahan adalah hak dan kami jadikan kamu dan kami jadikan kalian menjadi umat. Kemudian implikasi pemahaman moderasi beragama. Lemahnya pemahaman tentang moderasi beragama membuat bangsa Indonesia menghadapi munculnya sikap intoleransi di tengah masyarakat, bahkan bisa masuk pada level teror. Fenomena tersebut menyasar dan dirasakan hampir semua agama, sehingga bisa menjadi indikator menurunnya kualitas umat beragama. Hadirnya moderasi beragama berimplikasi kuat dalam menangani masalah-masalah keagamaan tersebut. Tidaklah mudah memang untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat bahwa pluralitas agama dan keyakinan adalah sebuah keniscayaan. Namun, sikap moderat dalam beragama memiliki semangat dan kesediaan saling berbagi atau toleransi, menerapkan prinsip kebersamaan sehingga bisa berkonsistensi dengan kelompok lain. Sebagaimana indikator dalam moderasi beragama, yakni adanya pluralisme dan interdependensi antara manusia sebagai prinsip sosial yang tidak bisa ditolak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab. Bagi siapa yang mau bertanya, boleh silakan. Ini ada dompetnya kok. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ibu Esti. Saya mau nanya, bagaimana peran mahasiswa untuk meningkatkan sikap moderasi beragama? Baik Bu, ditunggu dulu ya jawabannya. Selanjutnya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kokom. Saya mau bertanya, mengapa perlu adanya moderasi beragama? Terima kasih Bu. Ya, ditampung dulu ya Bu, dijawab. Waalaikumsalam. Kurang. Saya mau menanyakan bagaimana cara mengimplementasikan komunikasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, terima kasih ya Bu. Nanti itu jawabannya. Tapi kalau kita bisa ngomong narasi tapi
dialog. Yang pertanyaannya itu mengapa perlu ada moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci terpenting untuk menciptakan kehidupan beragama yang rukun, damai, serta keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat, negara ataupun kehidupan beragama. Bagaimana Ibu? Menjawab pertanyaan Bu Nur ya. Pertanyaannya itu cara mengimplementasikan dalam kehidupan ya. Yang pertama, menghargai perbedaan. Contohnya yaitu dengan tidak merendahkan atau mengolok-olokkan agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan kita secara berlebih-lebihan agar yang dapat memicu konflik. Jadi kita jangan mengolok-olok agama lain. Walaupun kita tahu ya Bu, agama kita tuh agama paling benar, tapi kita nggak boleh mengolok-olok agama orang lain tuh salah gitu. Terus yang kedua, mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan juga perdamaian. Kemudian yang ketiga, menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Kemudian yang terakhir, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan agama yang harmonis. Bagaimana Ibu? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ibunya nggak boleh mencela. Ingin bertanya. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Eti. Tadi pertanyaan bagaimana peran mahasiswa meningkatkan sikap modernisasi beragama. Jadi tugas mahasiswa itu dalam membangun modernisasi beragama itu di arena publik dengan membuat dan menanamkan sisi positif dari kontrol yang ketat dengan menitik beratkan pada beberapa penanda seperti keadilan, ketangguhan, bukan pemberontakan, dan pengakuan terhadap budaya sekitar itu sendiri. Gitu Bu tugasnya. Gimana Ibu? Oh ya, oke. Baik ya, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup agenda pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik Ibu, jadi kesimpulannya dalam pemaknaan modernisasi
modernisasi pada berbagai riwayat hadis dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi modernisasi beragama yakni pemahaman dan praktik beragama yang adil, santun, mampu bertoleransi dengan perbedaan dan jauh dari kekerasan. Selain landasan kuat melalui berbagai riwayat hadis, terdapat pula hujah lain melalui aspek kehidupan sosial di Indonesia, mengingat negara Indonesia yang secara kodrat majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat, juga memiliki modal sosial yang besar. Rasanya sangat cukuplah seluruh majemukan itu juga menjadi dasar acuan untuk menerapkan modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.